Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah teknologi pembelajaran. Baik, judul materi kami yaitu komponen dan karakteristik pembelajaran online. Adapun anggota-anggota kelompok kami yaitu saya Nur Sandi selaku moderator, Rahim Ma'ruf selaku narasumber, Mutia Rahmailisa selaku narasumber, Uswanatu Hasanah selaku narasumber, Wiwi Rahayu selaku narasumber, Tina Wulan selaku narasumber, Stefani Nida selaku narasumber. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri handal untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran online atau biasa disebut dengan e-learning atau learning. E-learning merupakan hasil pengajaran yang disampaikan secara elektronik dengan menggunakan media berbasis komputer. Materinya seringkali diakses melalui jaringan web, CD, ataupun DPD. E-learning ini tidak hanya mengakses informasi, misalnya meletakkan halaman web, tetapi juga membantu para pengajar dengan hasil-hasil yang spesifik. Selain menyampaikan pengajaran, e-learning merupakan bisa membantu kinerja pembelajar dan melaporkan kemajuan pembelajar. Jadi di sini saya dapat simpulkan bahwa sistem atau konsep pendidikan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar yang disebut e-learning. E-learning adalah sebuah proses pembelajaran yang berbasis elektronik dengan salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web, sehingga kemudian dikembangkan dengan jaringan komputer yang lebih luas yaitu internet. Jadi penyajian learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif. Dalam penelitian ini disebut pembelajaran berbasis web. Adapun pengertian pembelajaran online menurut beberapa ahli, yang pertama menurut Chandrawati 2010 mengatakan e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi. Yang kedua, menurut Ardiansa 2013 menyatakan e-learning adalah sebuah sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka dengan secara langsung antara pendidik dan dengan siswa. Dan yang terakhir, menurut Michel 2013 menyatakan e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Ya, mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, itulah tadi pemaparan materi yang sangat menarik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa komponen dalam sistem pembelajaran e-learning. Nah, dalam sistem pembelajaran e-learning ini terdapat 3 komponen penting yang harus dipenuhi, yaitu komponen pertama yaitu instruktur e-learning. Nah, instruktur e-learning ini bisa dikatakan adalah hal yang cukup penting dalam sistem pembelajaran e-learning. Mengapa? Karena instruktur e-learning ini yaitu alat yang digunakan dalam proses pembelajaran e-learning. Nah, alat ini dapat berupa komputer, internet, ataupun multimedia lainnya. Nah, sebagai contoh yang telah kita lakukan dalam proses pembelajaran daring ini, contoh instruktur e-learning itu yaitu komputer, laptop, ataupun HP yang telah kita gunakan. Nah, adapun komponen yang kedua yaitu sistem e-learning. Nah, sistem e-learning ini merupakan sebuah aplikasi atau web browser yang digunakan dalam perangkat lunak, yaitu bisa dikatakan juga sebagai Learning Management System atau LSM yang digunakan dalam perangkat lunak yang bertugas untuk menggambarkan proses
belajar mengajar secara konvensional. Nah, adapun contoh yang dapat saya berikan yaitu mungkin seperti yang telah kita lakukan selama ini, yaitu LSM-nya berupa Syam-Oke. Nah, Syam-Oke ini bisa dikatakan sebagai sistem e-learning yang kita gunakan dalam kampus Universitas Negeri Makassar. Nah, selanjutnya ada pun komponen yang ketiga yaitu content e-learning. Nah, content e-learning ini merupakan hal yang mungkin bisa dikatakan cukup penting dalam sistem e-learning ini. Nah, mengapa? Karena konten e-learning ini merupakan bahan belajar atau isi pembelajaran yang berada di sistem e-learning ini. Nah, kan begini. Terlebih dahulu kita harus mempunyai instruktur. Nah, instruktur e-learning ini berupa HP. Kemudian dilanjutkan menggunakan sistem e-learning. Nah, sistem e-learning ini merupakan wadah yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah proses pembelajaran ini diwadahi, selanjutnya kita membutuhkan isi yang akan dipelajari dalam proses pembelajaran ini. Nah, isi itu berupa konten konten e-learning. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komponen-komponen e-learning. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Menurut Rosenberg 2001, karakteristik pembelajaran online bersifat jaringan yang membuatnya mampu untuk memperbaiki secara cepat, menyimpan atau memunculkan kembali, mendistribusikan, serta sharing pembelajaran dan juga informasi. Karakteristik pembelajaran online menurut Nursalam 2008 yaitu yang pertama, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri yang kemudian disimpan di dalam komputer sehingga dapat diakses oleh dosen maupun mahasiswa kapanpun dan di mana saja. Yang kedua yaitu memanfaatkan suatu jadwal pembelajaran, kurikulum, hasil kemajuan belajar, serta hal-hal yang berkaitan dengan administrasi pendidikan yang dapat dilihat oleh tiap-tiap komputer. Dan yang ketiga yaitu memanfaatkan suatu jasa teknologi elektronik. Ya, baik, itulah tadi pemaparan materi yang sangat menarik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu manfaat dari pembelajaran online. Terdapat 8 manfaat dari pembelajaran online. Yang pertama, praktis dan fleksibel. Praktis dan fleksibel menjadi manfaat pembelajaran online karena dalam pembelajaran online tidak memerlukan waktu untuk menempuh perjalanan menuju ruang yang akan ditempati proses pembelajaran, dan juga pada pembelajaran online tidak membutuhkan ruang kelas khusus yang akan ditempati karena dapat menggunakan karena pembelajaran dapat berlangsung di mana saja, dan juga pada pembelajaran online tidak memerlukan atau tidak mengharuskan berdandan rapi ataupun memakai pakaian formal sehingga lebih fleksibel. Yang kedua, pendekatan yang sesuai karena pelajar pada era sekarang ini kebanyakan sudah mengenal teknologi seperti misalnya gadget, sehingga pendekatan yang digunakan sudah sangat sesuai karena pada pembelajaran online berhubungan dengan teknologi itu sendiri, dan pada pembelajaran online sudah menggunakan metode informal dan formal. Dan yang ketiga, pengalaman belajar yang menyenangkan. Ini dikarenakan pembelajaran online sudah tidak menggunakan komponen-komponen seperti misalnya guru dengan spidol dan papan tulisnya dan siswa dengan pulpen dan catatannya. Karena kebanyakan pembelajaran online sudah menggunakan foto, video ataupun audio, bahkan dalam mengirim materi yang akan dijelaskan biasanya guru menggunakan file sehingga lebih mudah didapat oleh siswa dan disimpan oleh siswa. Yang keempat, lebih personal. Kebanyakan pembelajaran online sudah menggunakan metode satu arah, tetapi terdapat beberapa pembelajaran online yang masih menggunakan metode dua arah. Dan pada metode satu arah ini
guru dan siswa dapat berinteraksi secara langsung sehingga guru dapat menjelaskan, kemudian siswa menerimanya dan mendiskusikannya, sehingga pembelajaran online lebih personal jika menggunakan metode satu arah. Yang kelima, hemat waktu dan biaya. Hemat waktu dan biaya ini dikarenakan pada pembelajaran online tidak memerlukan waktu tempuh untuk menuju ke kelas yang akan digunakan. Berbeda dengan pembelajaran konvensional yang masih memerlukan waktu menuju kelas yang akan digunakan, apalagi jika ruangan tersebut berganti, sehingga pada jam pelajaran akan bertambah sehingga proses pembelajaran akan berkurang. Dan juga hemat biaya karena pada pembelajaran online biasanya tidak memerlukan buku lagi maupun fotokopi, sehingga dapat menghemat biaya. Yang keenam, mudah didokumentasikan. Hal ini dikarenakan pada pembelajaran online dapat direkam secara digital dan disimpan oleh masing-masing individu untuk sebagai materi yang pada hari ini berbeda dengan pembelajaran konvensional yang siswanya perlu mencatat materi yang muncul pada hari itu untuk diri mereka sendiri. Yang ketujuh, ramah lingkungan. Karena pada pembelajaran online tidak memerlukan buku dan fotokopi lagi, sehingga dapat menghemat kertas, sehingga penggunaan kertas dapat berkurang, dan juga guru dan siswa tidak memerlukan tidak perlu lagi menuju tempat berkumpul untuk melaksanakan proses pembelajaran, sehingga dapat mengurangi penggunaan motor dan ataupun mobil, sehingga polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan dapat berkurang, sehingga pembelajaran online lebih ramah lingkungan. Dan yang terakhir, alternatif pada saat social distancing. Seperti yang kita ketahui sekarang ini terdapat wabah COVID-19, sehingga orang-orang tidak boleh berkumpul ataupun berkerumun pada suatu tempat dan harus menjaga jarak, sehingga pembelajaran online ini merupakan alternatif yang sangat tepat karena dapat diadakan di mana saja, meskipun jarak antara guru dan siswa itu berjauhan, tetapi proses pembelajaran tetap dapat berlangsung. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Perkenalkan, saya Stefani Alufisal Putrinida dari PNS 2018 kelas 01. Kali ini saya akan memaparkan mengenai kelebihan dari pembelajaran online atau e-learning. Seperti yang kita ketahui di beberapa pemaparan sebelumnya, bahwa pembelajaran online merupakan suatu istilah dari e-learning yang merupakan suatu metode dari pembelajaran jarak jauh melalui penggunaan teknologi. Kali ini saya akan memaparkan kelebihan e-learning menurut El Chocro tahun 2009. Kelebihan e-learning atau pembelajaran online yang pertama, lebih mudah untuk diserap melalui penggunaan fasilitas multimedia seperti gambar, teks, animasi, suara, dan juga video. Yang kedua, jauh lebih efektif di dalam biaya. Yang ketiga, jauh lebih ringkas. Dan yang keempat, tersedia dalam 24 jam per hari. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai kelebihan pembelajaran online atau e-learning. Dan saya memohon maaf jika penampilan dari PPT mengenai kelebihan dari pembelajaran online tidak terlalu bagus. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Itulah tadi pemaparan materi yang sangat menarik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya. Langsung saja, materi yang akan saya bawakan yaitu kekurangan pembelajaran online atau e-learning. Terlepas dari kelebihan pembelajaran online yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya, pembelajaran online ini juga memiliki beberapa kekurangan. Menurut Elga Frilova, kekurangan
suatu pembelajaran yang menggunakan model pembelajaran online ini dikarenakan pembelajaran membutuhkan beberapa peralatan tambahan seperti komputer dan monitor. Seperti yang kita ketahui, tidak semua sekolah memiliki fasilitas tersebut. Selanjutnya menurut Nur Salam, kekurangan pembelajaran online menurut Nur Salam yaitu yang pertama, kurangnya interaksi antara pengajar dengan pelajar maupun kurangnya interaksi antara sesama pelajar itu sendiri. Karena keterbatasan waktu dan juga akses internet, pelajar merasa kurang dalam mengajukan pertanyaan. Mereka memiliki keterbatasan dalam mengajukan beberapa pertanyaan atas materi yang telah disampaikan oleh pengajar. Mereka juga memiliki keterbatasan untuk melaksanakan diskusi antar sesama pelajar. Yang kedua, kecenderungan tersebut dapat mengakibatkan kita mengabaikan aspek akademik dan aspek sosial, namun lebih menumbuhkan aspek bisnis ataupun komersial. Yang ketiga, proses belajar mengajar tersebut cenderung lebih ke arah pelatihan, bukan ke arah pendidikan. Yang ketiga, berubahnya peran pengajar, di mana pengajar yang dulunya hanya perlu menguasai beberapa materi pembelajaran, namun sekarang diharuskan untuk dapat mengetahui pembelajaran yang menggunakan ICT. Yang kelima yaitu tidak semua tempat memiliki akses internet. Seperti yang kita ketahui, siswa berasal dari daerah yang berbeda. Mungkin ada dari mereka yang berasal dari daerah terpencil dan tidak memiliki akses internet. Yang keenam yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mengetahui tentang komputer maupun internet. Yang ketujuh yaitu kurangnya penguasaan dalam bahasa komputer. Yang kedelapan, akses komputer yang tidak memadai membuat siswa menjadikan hal tersebut menjadi masalah bagi siswa itu sendiri. Yang kesembilan, dikarenakan akses pada komputer yang tidak memadai tersebut, siswa dapat merasa frustasi karena ada beberapa materi yang berupa grafik maupun gambar yang tidak dapat mereka akses. Yang kesepuluh, tersedianya suatu infrastruktur yang dapat dipenuhi. Dan yang ke-11, informasi tersebut bervariasi. Ada yang dengan kualitas dan juga akurasi, sehingga perbedaan dan juga fitur menimbulkan pertanyaan. Itu saja materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, itulah tadi pemaparan materi yang sangat-sangat jelas kepada pemateri handal kita. Adapun kesimpulan materi kali ini yaitu pembelajaran adalah suatu kegiatan atau aktivitas belajar mengajar. Di dalamnya terdapat dua subjek yaitu guru dan peserta didik. E-learning adalah suatu proses pembelajaran yang berbasis elektronik dengan salah satu media yang digunakan adalah jaringan komputer yang memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk berbasis web sehingga kemudian dikembangkan ke jaringan komputer yang lebih luas yaitu internet. Menurut Ardianso 2013, e-learning adalah suatu sistem pembelajaran yang digunakan ialah sebagai sarana, ialah sebagai proses pembelajaran, sebagai proses mengajar yang dilaksanakan tanpa harus tatap muka, dengan secara langsung antara pendidik dengan siswa. Mungkin kita sering gunakan yaitu Zoom. Ketika teman-teman masih agak kurang paham atau masih kurang jelas, silakan nonton di channel YouTube kami. Kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.